Kalau salah tafsir di awal, pada saat buat LP, itu harusnya gugur. Cacat formil. Apa pandangan Abang tentang Nikita Mirzani secara psikologis nih karakternya? Secara teman sih dia baik ya. supel orangnya. Kalau udah kenal ya gitu Ya. ya. Ya saya udah berapa kali ketemu dia, juga sering komunikasi. Kalau memang adanya penangguhan itu berupa dana, kami siap. Ya. Dan kalaupun hanya dukungan moral, kita juga siap sebagai penjamin. Karena kita tahu Nikita nggak akan pernah melarikan diri. Ya, pemirsa cumicume.com. Ini kali ini kita bersama dengan Bang Togar Situmorang dan Bang Heri Kunchoro ya Bang ya. Iya, betul. Jadi Bang Togar ini pengacara lama. Seangkatan dengan Hotman Paris malah, ya kan? Tapi sekarang udah jadi kurator ini. Pengacara tingkatannya kurator. Nah, kalau Bang Heri Kunchoro ini pengusaha Bang ya? Betul. Pengusaha aktif di mana Bang? Entertainment di Surabaya. Iya, betul. Pusatnya Surabaya. Ya. Nah, ini kita bersama para senior-senior kita ini, ya kita akan membahas mengenai perkara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys. Nah, kenapa para senior ini ada? Karena mereka adalah tim supportingnya Nikita Mirzani. Betul kan Bang? Teman. Ya, bukan supporting. Teman ya. Teman Dekat ya, Ya. temannya Nikita Mirzani ya. Jadi tentunya ada sudut pandang yang mereka bisa lihat dari segi hukum, ekonomi, sosial, maupun apapun juga, psikologis juga berkaitan dengan teman dekatnya Nikita Mirzani. Jadi kita akan membahas mengenai ini, terutama tadi sudah ikut sidang ya Bang? Siap. Ya. Sebagai yang Kawan lah, kawan sebagai temannya. supporting ya. Makanya kita bilang tadi supporting karena Betul. ikut sidang itu kan, Ya. mensupport Datang Nikita ke ruang Mirzani. sidang. Datang ke ruang sidang. Ya. Jadi kita mulai dulu mungkin dengan Bang Heri Kunchoro. Bang, Baik. ini kan sebagai temannya Nikita Mirzani Bang Ya. ya. Itu kapan kenalnya sih Bang? Saya kenal kira-kira 5 tahun yang lalu. Ya, Ya, hubungan saya sama Nikita sih cukup baik. itu baik ya. Dia juga sering saya undang ke Surabaya, Ya, ngisi salah satu tempat entertainment saya. ya. Dan boleh kata udah berapa kali lah gitu. Ya. Kita Ini sering komunikasi juga. entertain apa tuh Bang? Apa Ya semacam klub lah gitu lah. klub ya? Klub betul. kafe atau klub apa tuh? Ya klub diskotik atau klub Diskotik ya, karaoke gitu karaoke sama ya. gitu ya. Jadi 5 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020 atau 2019. 2021 ingat saya ya. Iya, 2021 kenal lah ya, ya, ngobrol-ngobrol lah ya. ya. Apa pandangan Abang tentang Nikita Mirzani secara psikologis nih karakternya? Secara teman sih dia baik ya. supel orangnya. Kalau udah kenal ya gitu Ya. Ya saya udah berapa kali ketemu dia, juga sering komunikasi. Iya. Walaupun nggak ada acara pun kadang-kadang kita komunikasi. Iya. By phone, by phone, WA, ngobrol, sering komunikasi, saling support ya. gitu ya. Gitu. Secara pribadi memang baik ya. Baik. Ya. Ya cantik, baik, supel lagi Bang. Siapa enggak ya? Ini kan. Gitu nah. Bang Heri Kunchoro ini kan memang dekat sama kita. Tadi kan ikut hadir di sidang Bang. Pandangan Abang gimana tuh sidang tadi itu? Waduh, full sekali ya. Secara ini ya. Ya, sampai masuk di dalam juga susah, di luaran juga penuh. Ada supporter dari pihak Nikita juga banyak, supporter dari lawannya juga banyak. Dan sempat ketemu tadi, salaman juga sama Nikita pada saat dia jalan gitu. Iya. Tapi itu pun susah, Iya. karena kiri kanan itu udah banyak sekali media-media atau tentunya. penggemar juga gitu ya. Tapi Nikita cukup bagus, say hello sama saya. Ya. Saya say hello, saya samperin gitu. Ya. Tapi saya di ruang sidang karena penuh gitu. Ya. Jadi Nikita Mirzani ini kan penggemarnya banyak. Banyak. Yang ininya juga banyak gitu. Musuhnya juga. Tapi ada timnya Reza Gladys nggak tuh Bang? Apa yang sebagai supportingnya juga itu? Kayaknya ada juga ya. Yang gitu namanya ini. Ya. Saling support ya. Ya, tapi yang jelas kan Abang sudah hadir itu kan berarti kan membuat nyaman lah nih kita merasa ada dukungan kan, gitu kan. Ini dari sisi pengusahanya ini kan mendukungnya. Nah ini kan dari sisi yang punya ilmu hukumnya. Bang Togar Situmorang. Beliau ya. Bang,
kita akan melihat sudut pandang Abang ini mengenai perkaranya Nikita Mirzani. Kan Abang memang mengikuti banget ya. Ya, sehingga rasa-rasanya tahu banyak mengenai apa sih sebenarnya yang terjadi dalam perkara ini. Hubungan Nikita dengan Reza Gladys termasuk pasal-pasalnya, Bang. Boleh Abang mungkin ngasih sudut pandang dulu, Bang, hukumnya dulu, Bang, karena Abang sudah berteman lama juga kan Iya. sama. Oke, Bang, silakan, Bang. Jadi kalau kita tidak melampaui dulu kapasitas Bang Fahmi, Iya, karena Bang Fahmi itu adalah kuasa hukum resmi iya, Nikita Mirzani baik di dalam ataupun di luar pengadilan. iya, Jadi kalau saya pribadi yang tadi base-nya itu kan karena pertemanan. iya, Dan yang kedua, betul kita adalah berlatar belakang hukum. Jadi kita sebagai praktisi hukum kan nggak ada salahnya kita bicara tentang knowledge dan edukasi. betul. Kan itu dulu Betul, ya Bang ya. betul. Supaya masyarakat juga tahu. Ya, Jangan dipikir kita ini memberikan knowledge, memberikan pandangan hukum dianggap kita ini pengacara yang nggak ada kerjaan, ya, pengangguran. Dianggap wah ini pengacara nggak banyak kasus kali. Kan begitu ya. betul. Sementara saya kan pengacara di Bali dan di Bali itu 80% klien saya adalah WNA. Ya, 20%-nya adalah lokal. Dan kantor saya ada juga di Pejaten Raya, tepatnya di Pasar Minggu. Itu juga memang klien kita di situ segmennya memang saya batasin. ya, Jadi artinya tidak kita semua case kita ambil. Terutama tadi kita ke arah kuratornya, ya, ke arah kepailitannya, kan Ya, begitu Bang. ya. Nah, jadi kalau kita bicara jujur Bang, ini baru sekali ini kasusnya itu bisa dikatakan kasus pidana umum 368 di awalan. ya, Tapi akan menarik digandeng dengan Undang-Undang ITE. ya, Karena melalui review tadi diduga ada berupa pengancaman di ITE dan di situ ada dibilang pencemaran nama baik. ya, Dan lebih diperburuk, lebih ditambah menarik bagi saya adanya tindak pidana pencucian uang. uang. Nah, di sini juga kadang-kadang kita mesti clear. Artinya kalau 368 di awal, ancamannya jelas kita tahu 9 tahun ya Bang ya. Betul. Nah, 9 tahun dikenakan Undang-Undang ITE, yaitu pasal pencemaran, dan dikenakan juga tindak pidana pencucian uang. Namun kalau kita baca literasi di pencucian uang, itu terkait pemerasan nggak termasuk. Ya, Ya, di situ hanya teroris, korupsi, kayak begitu-gitu tuh ya, Bang. uang-uang hasil itulah ya. Uang-uang hasil kayak gitulah. Ya. Nah, memang ada poin yang terakhir, di situ ada pidana lainnya. Tapi Ya. kan nggak secara eksplisit. Sementara, Disampaikan dalam dakwaan ya. ya sementara kalau kita bicara hukum letterlek, itu nggak boleh ada ruang celah atau Ya. tafsir. Harus pasti, harus seterangnya cahaya, harus tajam setajamnya pisau. Kan begitu Bang? Ya. Namun dalam perjalanan itu terbukti. Pasal 368 di LP itu berubah secara signifikan untuk memperoleh P21. Betul. Jadi berubah ke 369. Kan begitu. Walaupun di situ masih domainnya pemerasan, tapi ancamannya kan sudah jauh. Jauh berkurang apa berkurang. jauh bertambah? Berkurang. Itu kan yang 9, ini Ya. kan 4. Ya, 4 tahun ya kan. 4 tahun. Ya. Nah, kalau 4 tahun kan kalau kita kembali lagi tidak bisa Tahan. Kan begitu. Ya. Sementara karena dari awalan 20, perpanjangan 40, perpanjangan 30 melalui pengadilan, perpanjangan kedua 30, the last minute masuk P21. Ya. Tapi kita sepakat bahwa polisi, hakim, jaksa itu adalah aparat negara, aparatur hukum negara. Ya. Jadi mungkin tanda kutip lagi ada ewah pekewe, ada rasa sungkan, ada rasa apa. Tapi tadi kalau kita bicara jujur harusnya gugur Bang. Pandangan saya. Ya. Mungkin gak enak didengarnya. Tapi itu harus kita bilang. Kalau salah tafsir di awal pada saat buat LP itu harusnya gugur. Cacat formil. Kan begitu Bang. Tapi ternyata lanjut masuk jadi dakwaan. Dakwaan pun sudah dibacakan. Dan hari ini inilah the momentnya. Artinya puncak daripada yang kita tunggu
sidang saksi. Keterangan-keterangan saksi. Yes, Ya. inilah puncaknya Bang. Jadi Ya. kalau lihat dari sisi saya sendiri, prihatin saya. Lihat kondisi hukum penerapan kepada Nikita Mirzani. Dan itu nggak tutup kemungkinan. Suatu saat bisa terjadi juga sama saya. Atau sama siapapun. Itulah yang kita sebut kalau orang kita bilang kriminalisasi. Ya, ini masih aspek formil nih Bang ya. Yes. Formilnya ya. Iya Bang. Itu Bang, ini pendapat saya. Iya, iya. Terlepas nanti dari pihak yang lain menganggap saya nggak pas, nggak apa ya, pendapat saya tolong dihormati dan dihargai. Ya. Apalagi latar belakang saya kan S3 Bang, Ya. doktor ilmu hukum. Jadi wajar aja kalau saya menafsir ataupun melihat secara akademis bahwa hukum itu harusnya seterang cahaya. Bang, kita menyimpang dikit ini kan Abang S3 kan, doktor ini kan, kemudian kurator juga. Ini kalau boleh tahu latar belakang Bang Togar ini kan S1 di mana, S2, S3, singkat aja Bang. Kita pengen tahu juga nih Bang, karena ini senior banget nih Abang ini kan. Gitu. Enggak lah, artinya kan yang penting kita berijazah asli. Asli. Tidak artinya palsu kan itu Ya, Bang. betul. Kita bisa pertanggungjawaban. Betul. Dan kita sudah diberikan amanah sebagai officium nobile, Iya. otomatis kita sebagai advokat harus berprofesi mulia, Mulia. tidak boleh istilahnya Naik melawan, nggak boleh tuh, nggak boleh. Artinya content accord tuh nggak boleh lah, itu nggak boleh lah Bang. Kita harus ikut daripada apa aspek-aspek yang memang kita harus menghargai pengadilan itu sendiri. Iya. Kalau gitu sudah berapa lama jadi kurator Bang? Kalau kurator saya kebetulan angkatan 9 dari Sudah lama kalau HKPI. itu. Dan kebetulan ketua umum kita ya di Komisi 3, yaitu Pak Sudarson Tandra Bang. Iya. Ya, HKPI kita Bang. Ya, artinya saya kok lebih menarik ke dunia kepailitan ya. Karena lebih, segmennya lebih gede. lebih besar. Kalau advokat banyak yang Iya. salib-salib Bang. Iya, kan udah kebanyakan advokat. Udah kebanyakan. Hostnya juga advokat Itulah juga. makanya. Abang ini juga pasti ngerti Hostnya Bang. juga advokat Iya ini. tuh, itu makanya. Bang, kita balik lagi ke perkaranya Nikita Mirzani, Bang. Tadi kan sudut Abang pandangnya kan sudah tambah ya dari sudut pandangnya Bang Togar ya. Ini kan terkait dengan kuasa hukumnya Bang Fahmi ini, Bang. Abang kan ini kan sebenarnya punya banyak masukan, pandangan masukan yang bagus sebenarnya. Apa Abang sudah ada komunikasi dengan Bang Fahmi, ngasih masukan atau bagaimana itu, Bang? Kalau ke Bang Fahmi enggak ya. Enggak ada ya. Karena tadi kan awalan saya bilang kita menghormati otoritas seorang kuasa hukum. Ya. Karena dalam hal ini saya menghormati profesi teman. Ya. Saya tidak pernah makan teman. Saya juga tidak pernah berharap sesuatu dari teman. Kan begitu Bang. Karena Bang Fahmi dari awal selalu sama Mbak Nikita Mirzani, ya saya hormatilah pakem-pakem dari beliau. Cuman kalau dengan Nikita ya kita diskusi. Ya, tapi itu kan kembali ke otoresnya di Bang Fahmi. Dan kita harus hormat itu. Betul. Gitulah, apalagi Bang Fahmi itu kan sama. Artinya dia juga dokter Bang, berlatar belakang dokter. Dan dia juga pintar. Dan dia tuh udah chemistry sama Bang Fahmi udah terlalu lama. Si Nikita Mirzani. Yes. Ya, kan Abang sudah lama juga kenal dengan Bang. Cuma kan dalam ini tadi Bang, seperti saya bilang, kita harus menghormati daripada satu feel. Feel kita mungkin pertemanan, tapi feel di sana mungkin terkait masalah hukum, aspek-aspek hukum itu gitu Bang. Abang sering komunikasi dengan Nikita Mirzani Bang? Sering. Pak, dia lagi di dalam penjara. Kalau sekarang di penjara agak ini ya, agak sulit lah. Apalagi kan kita tahu di penjara kan nggak mungkin ada yang namanya HP. Dia di penjara itu nggak mungkin bisa komunikasi kayak kita yang orang-orang sebebas ini Bang. Yang kita tahu apa yang kita mengerti Bang? Ini kadang-kadang tadi selembut tisu tadi Bang. Itu aja Bang. Yang kita mengerti nggak boleh ada HP kan. Yang kita tahu ada Bang. Ada banyak. Lebih baik hati-hati aja lah. Gitu Bang. Jadi memang udah jarang ya dengan komunikasi. Karena kan di sel dia otomatis terbatas lah komunikasi. Tapi kan kita lihat-lihat di medsos juga Abang banyak bercerita tentang dukungan kepada Nikita kan. Mudah-mudahan dia ikut menonton lah ya. Sehingga dukungan ini jadi nyata dan dia juga merasa tersupport. Kalau lihat pasti Bang. Pasti dia lihat. Dari mana tuh Bang? Karena kan dia ada media sosial juga, ada tim-timnya dia kan Bang. Tim-timnya ngasih tahu ngobrol lah. Ini kita ini ada kan begitu ya.
Di dalam Ya. pasti ada TV juga, Ada Bang. TV Ya. juga ada, Bang. Ya. Ada. Bahkan Dr. Oki juga telepon saya, Ya. Abang bagus, Bang dukung, segala macam lah. Kita Ya. diskusi-diskusi lah, Bang. Ya, sebenarnya kalau disatukan ini kan pandangan yang positif tentang Nikita dan perkaranya oleh Bang Togar digabungkan dengan Bang Fahmi kan rembukan kan enak sebenarnya itu kan kalau sama-sama ini kan supporting kan. Cuman memang tetap menghormati ini Betul. ya. Betul ya. Ya, bagus juga Bang Togar Ya. ya. Tapi Karena- Bang Togar memberitakan tentang sisi perkara yang positif ini kepada khalayak ya, edukasi Bang ya. Mengedukasi, artinya bahwa hukum itu harus tegak lurus. Ya. Jangan ada kompromi. Karena kita kembali, advokat itu kan ada dua sisi, Bang. Ya. Advokat hitam dan advokat putih. Yang abu-abu enggak ada Bang? Jangan, Bang. Oh, enggak ada. Jangan, Bang. Kita taunya advokat kita advokat putih. Abang putih nih kelihatannya Putih. Bang, putih. Ya. Walaupun bajunya hitam. Baju Ini kita nggak tahu hubungan abang dengan Bang Heri ini tiba-tiba berdua aja nih kan. Ya, Tapi teman saling lama, kenal Bang. Teman lama juga. lama. Oh, udah 15 tahun, Bang. 15 tahunan. Sama saya, Bang. Dalam perkara atau dalam berteman? Udah Ya, berteman. teman aja gitu. Cuman dalam perjalanan kan kadang-kadang ada konteks yang lain. Iya. Apalagi dia usaha. Iya, pengusaha. Minimal dia nanya izin dulu nih Bang, Dulu, cerita Bang. dulu ini. Waktu muda dulu ini. Nah, kayak 15 tahun yang lalu lah. Iya, berarti kan umur-umur yang tahun muda lah waktu 40-an itu lah ya. Ya, umur gue baru berapa waktu itu kan, 15 tahun lalu kan. Nah, sering cerita segala macam, termasuk anaknya ya Bang ya. Iya. Anaknya dia kan ada artis cilik waktu Artis itu ya. Oh, cilik. anaknya Bang Heri. Ada Iya. artis cilik. Dulu, sekarang Ya. udah besar kan Bang? Udah SMA sekarang. SMA, sudah. ya. Siapa Bang kalau boleh tahu Bang anaknya? Revlin. Penyanyi juga. Iya. kan? Ya. Penyanyi, ya. Ah, cerita Mamanya penyanyi mamanya penyanyi. Iya, Ya, anaknya istri itu dia juga penyanyi, nyanyi. Tita Rizky kan. Oh iya. Anaknya Revlin itu juga Revlin, penyanyi. penyanyi. Anaknya ini kan dia dulu punya apa ringtone ya, Ya, ringtone. mengeluarkan album atau apa, Hmm. Allah ya, Ya. nama Allah atau apa gitu ya. Hmm, Nah itu ternyata dijiplak, ya. Oh. diambil tanpa izin Ya, beliau sama beberapa pengacaranya. provider besar Ya. di Indonesia. Ya. Ada provider A, B, C, dan D lah. Hmm, Nah akhirnya saya disuruh maju, saya lawanlah provider-provider besar nih. Ya. Ada di situ provider A, B, dan C. Akhirnya ya itu namanya kembali lagi Bang. Yang namanya kejahatan nggak akan pernah menang melawan kebenaran. Kebenaran. Makanya kalau memang kita mau lurus Bang, pegang kebenaran itu. Walaupun kebenaran itu kadang-kadang tertutup sama sesuatu hal. Ya. Tapi kalau kita yakin Bang, kebenaran akan menemukan jalannya Bang. Itu pasti Bang. Ya, Dan kita juga hidup tenang. betul. Kalaupun ada yang bergesekan, ada yang memang mencoba, pasti kita selamat terus Bang. Ya. Mudah-mudahan sampai akhir. Ya, ini kan terbukti Bang Togar udah lama jadi pengacara Ya. puluhan tahun sampai sekarang juga masih eksis, Ya, tambah amin, Bang. besar juga jadi kurator Ya, juga. tapi kan nggak gampang juga Bang. Oh iya, makanya menjaga itu Ya, kan sulit kita itu, Bang. juga kadang-kadang diancam. Oh, ya. Pernah diancam Bang? Banyak lah. Oh, banyak ya. Apalagi kayak kasus-kasus kita. Kan Abang sangar juga masa ada yang ngancam juga. banyak Bang, banyak Bang. Banyak juga ya. Banyak. Tapi memang hubungan dengan Bang Heri udah Lama. Udah lama. Lama. Namanya udah sohibul ya. Ya, lama-lama. Sudah tipis. Makanya agak serupa juga. Paling Oke, bisa Bang. ya. Kalau dia berjalan sebenarnya kan enak dilihat ini kan, dianalisa juga kan. Tapi Bang Fahmi kemudian menarik diri dari persoalan perdatanya. Boleh tahu gimana sudut pandang Bang Togar ini? Nah itu tadi Bang, kalau terkait masalah Fahmi, tadi kembali Ya, kita hormati. Tapi kan otoritas kita dia. bisa, Ya, kita kan, bisa otoritas dia. cari tahu. Tapi kalau pengalaman, Ya. saya ambil dari diri saya Bang. Ya. Pengalaman, kalau kita tersangkut satu permasalahan hukum Bang, Ya. mulai dari dilaporin, ya artinya somasi, Ya. dan sudah ada masuk dalam bukti laporan, Lidik. ya Nah. walaupun pada saat kita dipanggil polisi adalah sifatnya klarifikasi, Ya. itu sudah yang namanya tombol wajib kita waspada. Ya, Kan begitu? betul. Nggak boleh disepelein. Karena kalau kita diemin itu akan menjadi bara yang besar dan nggak tutup kemungkinan kita kebakar. Itu Ya, satu. ya. Dan kedua, berarti kita gunakan tuh instrumen Bang. Dia hukum kan memberikan instrumen sebesar-besarnya Bang. Ya. Jadi begitu masuk proses klarifikasi, ternyata ada dugaan, masuk jadi LP kan. Betul. Pada saat sudah jadi LP, ini kita harus betul-betul fokus dan concern. Kalau cuma undangan,
Mungkin kita menganggap, polisinya baik, Diundang. diundang, senyum, kita dikasih minum, ditanyain. Tapi jangan lupa, kita datang situ sebagai terundang, bukan yang mengundang. Mengundang. Yang mengundang kan si pelapor, Bang. Betul ya? Betul. Karena kita yang diundang, itu mesti kita hati-hati, Bang. Karena dia akan mencantol kepada apa yang di dalam dugaan adanya suatu perbuatan pidana yang akan Ya. ditembak, dituju ke kita. Nah, berangkat dari situ kita mestinya aware. Baik kita siapkan bukti, saksi, bahkan mental. Karena yang terjelek sekalipun kan kita harus ikutin itu proses. Ya. Kita juga nggak boleh lepas dari proses, Bang. Nah, begitu kita panggil, kita harus persiapkan diri. Kalau memang kita nggak mampu, ya harus ada lawyer, Ya. kan gitu, Bang. Nah, lantas dari namanya undangan berubah menjadi LP. LP berarti sudah muncul pro justianya itu, Bang. Betul. Ya, Bang ya. Betul, Pak. Kalau sudah itu berarti kan ada pelapor dan terlapor. Terlapor. Berarti setelah panggilan lagi satu kali, itu akan gelar, dinaikkan dari lidik, akan jadi sidik. Ya. Kan gitu? Ya. Kalau sudah posisi di sidik, itu bisa dikatakan sudah lampu kuning, Bang. 70% tinggal ditemukan siapa sih pelaku pidananya. Ya kan kuning kan mau merah atau mau hijau Mau nih. merah atau mau hijau nih? Nah. Siap-siap jalan kita nih gitu. Kan pilihan itu Iya, sulit, sulit. Bang. Sulit kan, Bang? Nah, dalam konteksnya kasus ini, disitulah kesulitan mungkin Nikita Mirzani mengalami itu. Ya. Pada saat itu status sudah jadi sidik. Sidik. Ya kan? Begitu dia panggil, naik statusnya jadi tersangka. Tersangka. Tersangka langsung dibuat surat penahanan, penangkapan, dan seterusnya. Nah, itu momen yang harusnya tadi lidik menjadi sidik, ini mesti diuji, Bang. Ya. Harusnya. Apakah minta gelar khusus atau minta perlindungan hukum, kan begitu, Bang? Ya. Atau hal-hal yang lain, biar kita uji nih. Jangan sampai itu menjadi otoritas. Artinya beku dengan sistem yang ada di mana tempat itu dilaporkan orang tersebut. Ya. Ini pelajaran juga untuk semua masyarakat. Jadi tidak boleh diam dalam menghadapi suatu problema hukum. Harus aktif, harus berani bertanya, harus buka literasi, harus bisa cari pengacara yang baik dan bagus. Nah, kalau memang sudah demikian, apalagi sudah masuk ke arah sidik, Ya. kan gitu, Bang? Ini harus tambah, kita persiapkan lagi alat bukti lebih dalam, saksi-saksi kalau perlu lebih banyak dari memang saksinya Si dia, pelapor. si pelapor. Katakan saksi pelapor 4, kita minimal harus 20. Kan begitu, Bang? Ya. Nah, apalagi kalau sudah jadi status tersangka. Nah, status tersangka sebelum masuk ke dalam hal pembuktian, ini harus kita uji juga, Bang. Karena tersangka itu kan berarti ada 2 alat bukti yang sah sah. yang membuat kita jadi tersangka. Sebelum masuk ke ranah tersebut, ya kita uji dari pra-peradilan, Bang. Nah, Harusnya. itu langkah pra-peradilan itu ya. Harus. Cuman kan cepat itu waktunya deg gitu. Harus berani, Bang. Itu Kan tadi saya bilang. pra-peradilan cuma 1 minggu itu kan. Betul, di situ poinnya. Bukan masalah menang atau kalah. Minimal kita startingnya make it 3. Ya. Kalau kita pengacara, Bang, klien ditetapkan tersangka, kita kan pasif. Ya. Sementara alat bukti kan di mereka. Ya. Saksi di mereka. Kan benar? Kalau ini mau kita ambil menjadi untuk bargaining kita knowledge, mau nggak mau melalui pra-peradilan, Bang. Karena pra-peradilan kita bisa mengeksplor. Disitulah letak panggung kita. Tapi tidak masuk ke pokok perkara. Ya, aspek formal Aspek aja. formal saja. Kok 2 alat bukti masuk? Yang mana sih? Kan begitu, Bang. Betul. Tapi minimal kita sudah ada tambahan pelor, Bang. Ya. Bukti-bukti, Bang. Oh, berarti ini yang dia pakai, kan begitu? Ya. Sehingga pada saat nanti Di pokok perkara. di pokok perkara, kita sudah pegang semua. Bahkan tadi, kalau perlu kita tambah bukti kita cari lagi saksi-saksi, harus kita dalamin. Itu, Bang.
Jadi pada saat nanti masuk dalam persidangan, baik itu sebagai terdakwa ataupun sudah akan nanti bersaksi dalam persidangan, semuanya on the track, Bang. Itu, Bang. Ya. Termasuk tadi, kalau kita anggap ada hak private kita yang memang diambil sama pihak pelapor, nggak ada salahnya di change. Yaitu melalui gugatan wan prestasi, Ya. ataupun gugatan perbuatan melawan hukum. Tapi yang mesti kita tahu, wan prestasi, kita kan sama-sama advokat saling ngerti, Iya. itu adalah para pihak. Betul. Di luar itu nggak boleh. Betul. Apalagi institusi. Nggak boleh. Tapi kalau PMH, perbuatan melawan hukum, boleh dimasukkan. Mau itu maaf, BPN, polisian, jaksa, tapi sifatnya turut tergugat. Tergugat. Dan sifatnya pasif. Turut tergugat ini pasif. Bisa datang, bisa enggak. Ya. Dan nanti dalam putusan pun nggak efektif, tanggung renteng. Yang tanggung renteng itu kepada pihak yang menjadi berseteru. Kalau PMH. Ya. Kalau wan prestasi enggak. Hanya para pihak yang ada dalam perjanjian. Itu, Bang. Baik, jadi kita bisa dari sudut pandang Abang kita bisa dapat suatu Udah banyak tuh, Bang. Saya punya banyak sudut kan? pandang, Bang. Makanya. Udah 2-3 tuh, Bang. Iya, kan sudut pandang kan banyak Banyak isinya, tuh itu, Bang. banyak. Makanya kita ambil yang mana-mana nih. Soalnya kita harus perdalam juga nih, Bang. Ini mengenai sudut pandang ini, Bang ya. Tadi kan sudah banyak Abang kasih Iya, sudut Bang. pandang hukum, pengetahuan hukum juga sama sudut pandang ya. Ini khusus mengenai peradilan tadi Iya. dikaitkan dengan fakta ya, Iya, bahwasanya pada kemarin ini Bang Fahmi ini kan tidak melakukan langkah itu Siap. pra peradilan. Tapi dia memilih langkah melakukan gugatan wan prestasi. The end. Sudah end. masuk dalam P21 dan P21. sudah ada Ya. jadwal sidang. Ya. Nah itu pandangan Abang bagaimana tuh, Bang? Ya tadi kembali lagi, saya Iya. kan menghormati itu. Iya nggak apa-apa, tapi kan Cuman sudut kalau pandang ini penting dari ini. pengalaman Dari kita, pengalaman. itu terlalu jauh. Terlalu istilahnya tadi the end. Apa tuh DN tuh, Bang? Yang nggak perlu lagi sebenarnya. Sebenarnya Kita nggak fokus perlu ada aja gugatan ke pidananya. ya. Kita fokus aja ke pidananya. Ya. Itu, Bang. Ini sebenarnya bagus buat pengacara muda ini kan. Ya. Ini strategi seperti ini kan. Strategi ini harusnya Ya, karena- pengacara muda tuh mesti ngerti. Ya. Intinya klien adalah segala-galanya. Ya. Klien itu harus diperjuangkan benar-benar sampai titik darah penghabisan. Walaupun dibayar atau tidak dibayar. Tidak dibayar. Ataupun kita sudah menang, Ya. dia bisa putus kuasa, sukses fee kita nggak dibayar. Ya. Sering gitu, Bang. Pernah Bang, Banyak, pernah begitu. Tapi gue nggak mau curhat dong. Ya kan? Nanti dipikir gue baper lagi. Kita enggak lah. Tapi Bang, ngomong-ngomong apa pernah ditipu sama klien, Bang? Klien sendiri pernah ditipu apa enggak, Bang? Jadi gini, Bang. Ah, coba cerita. Ini filosofi, Bang. Ya. Orang terdekat kita itu potensial jadi seorang pengkhianat. Orang terdekat kita. Kalau dia potensi. istri kita, nggak tutup kemungkinan dia akan jadi pengkhianat. Kita punya rumah, Bang. Ya. Nggak mungkin ada maling ke rumah kita Ya. kalau tidak ada orang terdekat. Ya. Sama tadi, kalau kita dihukum, Bang, musuh terbesar pengacara hanya satu, Bang, klien. Musuh. Karena klien ini bisa memanfaatkan kita untuk melepaskan hasrat. Jadi dia tanda kutip nggak jujur, tapi dia gunakan kita untuk men-enforce, Ya. menekan orang lain, memaksa. Orang lain. Tapi dia tidak jujur. Nah itu pun makanya dari awal saya selalu minta kronologi dan mereka harus Tertulis. Pernyataannya. pernyataan dan pakai materai. Suatu saat kalau mereka berbohong, polisi menganggap saya yang turut serta, saya bisa bilang ini loh, Ya. ini loh. Nah itu, Bang, salah satu memprotek kita. Iya, walaupun kita sudah dilindungi oleh undang-undang advokat, tapi nggak mempan juga itu kelihatannya, Bang ya. Undang-undang advokat, maaf lagi, Bang, Ya. bagus Abang, ini agak ngelebar sedikit Ya, nggak apa-apa, segmennya ya. iya. Jadinya ya, undang-undang advokat, Bang, sampai detik ini, Bang, nggak ada tuh dihormati. Kalau sudut pandang Abang mengenai Nikita Mirzani kembali lagi kan, itu kira-kira kalau hakim sesuai aturan nurani dan undang-undang itu gimana, Bang? Putusannya, Bang? Kan tadi saya bilang, di awal kan sudah cacat. Oh. Kalau dia punya hati nurani, Bang, Ya. apa dia mau mutusin sesuatu yang cacat? Tanya sama Tuhan dong. Jadi gini, Bang. Ya. Apapun itu yang dibuat dari suatu produk-produk yang cacat, Ya. pasti hasilnya akan cacat. Ya. Hasilnya akan cacat. Ya. Kalau kita benar, Bang, kita nggak usah repot, Bang. Pelapor, kalau memang dia legal standingnya,
clean and clear, Ya. dia nggak perlu repot keluarin uang. Nggak perlu repot. Ini cerita fakta waktu belum ini kan, belum proses hukum kan? Ya. Ngapain? Ya. Lo mau ngomong apa kek? Ya. EGP, emang gue Ya. pikirin. Ada orang yang bilang si Togar, itu kan haknya dia. Dia yang punya mulut. Selama gue nggak seperti yang di ngomongin, ngapain gue pusing? Ya. Apakah dia ngoceh gue mati? Ya. Kan enggak. Apakah dia ngoceh gue miskin? Kan enggak. Ya. Buktinya gue tetap Tuhan kasih rezeki. Walaupun ada yang motong-motongan. Bang, kita kembali ke Bang Heri. Iya, Bang. Bang Heri ini kan sebenarnya Nikita Mirzani ini penggemarnya banyak, Bang. Banyak sekali, Banyak Bang. sekali. Banyak Bang. sekali. Abang juga kan walaupun berteman juga kan penggemarnya juga, Bang. Iya, iya. Gimana ini sebentar Bang Togar ya. Bang Heri gimana pesan-pesan buat para penggemar Nikita Mirzani? Kalau yang antinya jangan Bang, nanti cuma yang buat Iya. penggemar aja Bang. Mungkin bisa sampaikan kepada para Ya, penggemar. untuk para Nikita Mirzani. penggemar Nikita Mirzani, ya ikut mendoakan aja lah. Semoga Nikita Mirzani bisa selesai masalahnya dengan baik. Gitu Ya. aja. Kalau bisa jangan sampai ada hukuman-hukuman gitulah. Ya. Harapan kita ya. Juga harapan para pendengar juga khususnya para penggemar ya istilahnya. Ya. Ya. Saya yakin semua harapannya sama dengan harapan saya begitu. Para penggemar ya Bang ya. Para penggemar Apalagi yang juga. fanatik ya Bang ya. Fanatik. Kalau Nikita Mirzani waktu itu show di tempat saya, waduh penuh Bang. Iya, iya. Full sekali. Menghasilkan. Apalagi itu apa namanya, janganlah dibangun stigma pemeras. Nah, itu. Nah, itu kan nggak bagus juga. Abang kan nggak nyindir siapa-siapa ini kan. Nah, janganlah dibilang kita itu pemeras. Nah, sekarang Bang Togar, gimana saran buat penggemar itu Nikita Mirzani ya, tadi seperti yang Bang Heri ya, pesan-pesan atau kesan-kesan kepada para Bagus kalau penggemarnya Nikita Mirzani sampai sekarang saya lihat betul-betul mereka mensupport Nikita secara tulus. Ya. Bahkan saya lihat Antusiasnya ada tinggi. pernah saya lihat ada karangan bunga. Ya. Lalu juga mereka pernah datang ke pengadilan meminta Nikita diadili secara adil. Ya. Bahkan minimal yang saya sering kali berkali-kali bilang, Mbok kita ada hati nurani sedikit lah. Ya. Kasih kayak tahanan kota biar dia pulang. Apalagi kayak kemarin juga sedih. Anak Nikita itu yang masuk rumah sakit. Ya. Arkan namanya ya. Nah, itu juga kita juga sangat sayangkan. Kenapa sih? Kan seorang Nikita ini nggak akan melarikan diri. Toh sudah masuk dalam persidangan. Toh ada penjamin. Ya. Penjaminnya otomatis kepala keluarganya atau pengacaranya dia sendiri. Ya. Dan itu pun diatur sama undang-undang. Ya. Cuman kadang-kadang diplesetin mana bisa karena kan ada TPPU. Betul, tapi kan TPPU kan belum terbukti dulu. Ya. Ini masih berproses. Predikat krimnya kan belum. Ya. Di awalnya sudah. Yang pertama 368 berubah jadi 369. Nah, tapi 369 saya anggap sudah di situ sudah cacat. Ya. Mestinya firm dong. Dari awal LP 368 pertahankan 368 ini. Kan begitu, Bang. Itu yang saya lihat pendukung Nikita Mirzani luar biasa antusiasnya, dan saya juga berterima kasih. Dan ya tadi kembali, mudah-mudahan semua ada hati nurani. Terlepas siapa Nikita. Tapi bagi saya, dia adalah pejuang untuk anak-anaknya, dan dia adalah orang yang mencari uang, mencari nafkahnya, itu dengan cara-cara yang memang seperti itu. Ya. Artinya untuk men-speak up, untuk memberikan pengetahuan bagi orang lain. Kalaupun dari pihak orang lain itu menganggap ada ketersinggungan, saya rasa kalau kamu benar, nggak usah juga baper. Itu loh Bang. Itu aja. Tapi kulihat malah dia mukanya jadi sedih denger gue ngomong begitu. Iya, makanya kita Prihatin sama Nikita. Iya, ke bawah Bang, ke bawah. Cuman ini ada satu pertanyaan terakhir nih Bang ya. Bang. Ini kan Abang bicara penangguhan Nikita Mirzani. Apa Bang Fahmi itu bikin surat penangguhan kepada majelis hakim apa enggak Bang? Dalam Sudah. proses. Sudah masuk juga dalam eksepsi juga ada itu. Sudah. Itu ya, udah makanya tadi saya bilang saya berani ngomong seperti ini karena saya tahu sendiri ini sudah kita mintakan dan kita sudah mohonkan terutama Bang Fahmi untuk adanya penangguhan penahanan. Ya mudah-mudahan lah dalam rangka perjalanan ini kan perjalanan masih lumayan panjang juga lah. Ini ya. Dikasihlah kesempatan. Kesempatan. Ya.
yang terakhir Bang ini kan sebagai teman, sebagai ini juga Bang, teman lama lah ya. Iya. Ini kan Nikita Mirzani sidangnya masih lama nih. Masih lama. Berapa kali lagi nih, berkali-kali Mm-mm. lagi. Abang bersedia nggak Bang Eri ini mensupport tiap sidang ke persidangan sama Bang Togar ini bareng-bareng berdua gitu? Kalau saya tadi kan selama Tuhan izinkan, Ya, selama Tuhan kasih saya istilahnya waktu, ya, kenapa enggak? ya, Karena saya sendiri mungkin tidak bisa, ibaratnya janganlah kamu garami air laut. ya, Kita mungkin nggak bisa support A, kita supportnya Support B. yang B. Yang penting tulus Bang. ya, Yang penting ikhlas. Minimal tiap hari kita doa. Ya. Agar Nikita bisa diberikan kekuatan ya, dan mudah-mudahan nanti hukum itu adil ya, bagi dia. Ya. Adil bagi pelapor mungkin nggak adil. Ya. Tapi bagi dia yang saya harap adalah adil. Ya. Dan mudah-mudahan hakim-hakim ataupun jaksa juga punya rasa kemanusiaan. Ya. Karena dia masih punya anak-anak Anak. yang masih butuh orang tua. Oke, kalau di cover lagi. Banyak pidana-pidana lain ada ibu hamil segala macam. Kita lihat dulu dong aspeknya. Ya. Pidana murni atau tanda kutip pidana-pidanaan. Ya. Nah, ini juga mesti nggak bisa kita bikin kita gabungin Ya. menjadi satu bahwa ini wajib ditahan, ini wajib enggak juga begitu kan gitu Bang. Seorang Nikita saya rasa boleh-boleh aja lah tahanan kota atau tahanan rumah. Karena dia nggak akan lari lah. Ya. Saya juga mau kalau diminta sebagai penjamin. penjamin. Ya, gitu. Mau lah. Bagus sekali, Ini ya. juga mau lah. Ya, Bang Eri sama Bang Togar ya. Apalagi kalau di luar negeri enak Bang. Ya, Jaminan berupa uang. ya. Oh, kasih. Kasih. Wah, ini Bang, ini sudah sesi terakhir ini. Jadi kita cuma bicara-bicara dikit mengenai bagaimana ketulusan Bang Heri sebagai temannya Nikita Mirzani dan Bang Togar juga sebagai teman dekatnya Nikita Mirzani. Artinya mereka menyampaikan di sini itu dengan ketulusan ya Bang Ya, ya. Bang. Dengan nurani juga Yes. ya kan. Harapannya juga hakim juga nanti memutuskan dengan hati nurani. Ya. Selain dengan fakta-fakta yang ada, hati nurani juga. Ya. Jadi itulah ada tadi kan Oh, ya. udah sama Sebelum pemirsa yang closing terakhir. statement ya, Iya, Bang, ya. closing statement gimana Bang? Jadi saya berdua datang ke sini pure sebagai teman Nikita. Ya, Kedua, tidak memaksud menggurui orang lain. ya, Kan gitu ya Bang? Ya. Lalu yang ketiga, tidak maksud mengintervensi Ya. jalannya persidangan yang memang sudah kita akuin sudah berjalan. Ya. Baik itu pihak jaksa ataupun pihak hakim. ya, Kan begitu? ya, Lalu yang keempat, kita juga tidak mengkontaminasi daripada pelapor. Ya. Ya kan? Apalagi kita menyatakan bahwa pelapor ABC tidak. Ya. Kita hanya dari sudut praktisi saya Ya. dengan kedekatan kita sebagai teman. Dan yang paling utama, kalau memang adanya penangguhan itu berupa dana, kami siap. Ya. Dan kalaupun hanya dukungan moral, kita juga siap Ya. sebagai penjamin. Karena kita tahu Nikita nggak akan pernah melarikan diri. Ya. Dia adalah wanita yang taat. Ya. Buktinya berapa kali Nikita ada permasalahan hukum, dia nggak pernah lari ke luar negeri itu. Mudah-mudahan dari channel ini, hakim, jaksa, atau siapapun yang tahu ini, apalagi yang di belakang-belakang yang katanya tanda kutip, Ya. ini memang sudah skenario atau grand besar, yang mudah-mudahan punya hati nurani. Ingat, karma tidak akan pernah salah menentukan alamat kepada orang yang memang merancang. Saya orang Kristen, Bang. Ya. Dalam agama saya dilarang merancang kejahatan untuk orang lain. Nggak boleh. Itu aja Bang. Karena kasih yang paling utama dan terutama hanya satu Bang. Mengasihi sesamamu. Seperti engkau mengasihi Tuhanmu. Jadi kalau kamu nggak mengasihi, saya nggak mengasihi Bang Yudani, berarti saya tidak mengasihi Tuhan. Ya. Itu Abang. Ya. Amin. Begitulah pemirsa closing statement dari Bang Togar Situmorang. Sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.